Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Udah mulai? Oh udah. Hai adik-adik. Waduh kakak lupa, sorry. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah SMD 2 DKI Jakarta. Loh. Lah, kenapa kak? Aku kira aku cuma sendiri. Enggak, kan aku juga ikutan nyanyi hari ini. Iya, berarti kalau gitu selain kakak yang ikutan nyanyi, semuanya kita ajak nyanyi. Gimana? Betul banget. Betul banget. Ayo adik-adik, bangun, bangkit, berdiri. Kita Ya. akan memuji Tuhan ibadah Tuhan. Yeay! Mari semua kita nyanyi haleluya. Yes, come on. Bertepuk tangan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas kita. Sekali lagi. Mari semua
Adik-adik tahu nggak bahwa saat ini kehidupan kita itu ada karena berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahwa kalau hari ini kita boleh bernafas, kita masih boleh memuji Tuhan, itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kita. Maka dari itu kita sembah Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami, kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semua karena kemurahan Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua karena Engkau. semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat
dengan cerita tentang Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Saat ini Tuhan tolong buat Kak Rudi yang akan membawakannya agar dapat menyampaikan cerita dengan baik sehingga mudah dimengerti oleh setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kado Natal Maha Spesial. Halo, ada kiriman kado Natal untukmu. Untuk siapa? Tentu saja untuk kamu. Lihat, ada cermin di sekitarmu. Bayangan siapa yang kamu lihat di dalamnya? Tentu saja, kamu bukan? Ya, jadi kado ini memang untuk kamu. Semua orang senang dikasih kado Natal, bukan? Sulit rasanya menolak sebuah kado Natal, apalagi kalau kado Natal ini spesial. Kado Natal ini lebih dari spesial, bahkan bisa disebut maha spesial. Mengapa? Karena kado Natal ini dikemas dengan penuh kasih sayang oleh Bapa kita yang di surga, Bapa yang sangat mencintai kamu. Bapa yang di surga? Ya, Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kamu. Ya, kamu. Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya ingin mencari kamu, ingin bertemu dengan kamu. Sekali lagi, Tuhan ingin bertemu dengan kamu. Keren kan? Tetapi tidak semua orang bisa menerima kabar baik ini dengan riang gembira. Sebagian orang tahu dan menerimanya dengan sukacita. Tetapi ada juga yang mengabaikan dan menolaknya. Sebagian orang tidak tahu. Ya, karena benar-benar tidak tahu. Tetapi ada juga yang tidak mau tahu. Lalu mengapa kita harus tahu? Ya, karena penciptamu ingin mencurahkan segenap perhatiannya dan kasihnya untuk kamu. Penciptamu ingin mencintai kamu, bukan ingin menghukum kamu. Penciptamu ingin dekat dengan kamu. Nah, jadi sekarang kamu tahu bahwa penciptamu mencari dirimu dan mengasihi dirimu. Tuhanmu mencari dirimu untuk mengasihi dirimu. Ya, memang sepertinya terdengar hampir tidak mungkin bahwa penciptamu sangat menginginkan kamu. Ada jarak antara Bapa dan kita semua. Jarak antara surga dan bumi, jarak antara yang kudus dan yang berdosa. Tetapi, tahukah kamu, kalau penciptamu pernah menjadi manusia? Kalau kalian pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah penciptamu yang menjadi manusia. Ya, Yesus Kristus, Dialah kado yang maha spesial dari surga buat kamu. Dia menjadi manusia supaya kamu dan saya dan semua orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Percaya? Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Juru selamat yang membawa kamu dan saya dan semua orang percaya kepadanya untuk terhubung kembali dengannya. Alkitab mengatakan, dalam hal inilah kasih Bapa dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Bapa, tetapi Bapa yang telah mengasihi kita.
dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah bukti bahwa Bapa di surga sungguh-sungguh ingin bertemu dengan kamu. Bertemu bukan untuk menghukum kamu, bertemu agar kamu dapat merasakan kasih Tuhan. Jadi sekarang kamu sudah tahu bukan betapa maha spesialnya kado Natal ini? Ya, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Surga dan bumi menjadi dekat, yang Maha Kudus pun menjadikan kita kudus. Semua ini adalah berkat dari Bapa di surga, Tuhan yang telah menjadi manusia. Jadi adik-adik, mari kita menerima kado yang maha spesial dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Adik-adik, Kak Rudi mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihiku, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, terima kasih karena telah mengirimkan kado yang terbaik sepanjang masa, kado yang maha spesial untuk saya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku, terima kasih karena Engkau lahir di dunia ini sehingga aku yang percaya tidak mendapat hukuman melainkan memperoleh pengampunan dan cinta dari Tuhan, bahkan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga nanti. Hatiku percaya, hatiku bersuka-cita, hatiku bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Ya adik-adik, jangan lupa ayat mas untuk minggu ini adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Bapa, tetapi Bapa yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dah. Nah teman-teman, waktunya kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan telah menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan akan menjaga nyawamu dan Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kalian semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Sekian ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Adik-adik jangan lupa ya, sering baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke, see you next week and God bless you. Bye-bye.